Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Risa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Risa. Alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat, Bu Risa punya yel-yel semangat loh. Ikutin ya. Kalau Bu Risa bertanya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, Allahu Akbar. Siap ya? Siap. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, bahagia, Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali di ruang virtual ini untuk belajar bersama. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, selamat datang di kelas matematikanya bersama Bu Risa Nafita. Ada peraturan loh, selama pembelajaran berlangsung, anak-anak harus menyala kamera ya, karena dalam adab menuntut ilmu harus diperhatikan juga meskipun dalam kondisi daring. Oke, siap ya? Insyaallah siap. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga Allah menambah keberkahan ya di kelas kita. Baik, nah sebelum itu Bu Risa ingin periksa kehadiran terlebih dahulu nih. Nur Hayati apakah hadir? Hadir. Alhamdulillah. Oke, next ya. Kita hari ini akan belajar tentang subtopik hubungan antara titik dan juga garis dan bidang pada materi garis dan sudut. Nah, kalau misalkan pepatah mengatakan sayur hambar tanpa garam, ibaratnya itu seperti diriku tanpa dirimu. Maksudnya itu ibaratkan siswa tanpa guru kan nggak bisa ya kalau belajar. Masa siswa belajarnya sendirian, jadi perlu seorang guru. Nah, ibaratnya juga gitu, belajar juga perlu adanya motivasi di awal. Kenapa? Sebagai penunjang untuk semakin semangat anak-anak dalam belajar. Nah, motivasi hari ini itu terkait di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Insyirah ayat 5, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan loh. Nah, sekarang Bu Risa tanyakan Hayati, kira-kira belajar itu ada sulitnya nggak ya? Ada nggak sulit? Insyaallah tidak. Masya Allah, insya Allah tidak. Padahal ketika kita belajar, kita perlu kuota Bu Guru, kita perlu waktu, kita perlu perhatian gitu ya kalau kita belajar. Sama halnya itu. Padahal belajar itu kan sulit, tapi Allah sudah janji bahwa ada kemudahan di dalamnya, tapi ada syaratnya. Kalau misalkan anak-anaknya ibu ini bersabar dalam belajar, ya. Jadi sekarang makin semangat atau semakin loyo nih belajarnya? Insyaallah semakin semangat. Mantap. Oke, kita next ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu anak-anaknya ibu dapat memahami antara hubungan titik, garis, dan bidang dengan benar. Ya, untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama kita akan mencermati nih model titik, garis, dan bidang serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengetahui dan belajar mengenai pengertian titik, garis, dan bidang, nah coba nih Nak Hayati, ketika mendengar kata titik, garis, dan bidang, apa yang terfikirkan gitu di benaknya Nak Hayati? Kalau titik itu sepucuk pensil, kalau garis itu
kumpulan dari dua titik. Kalau bidang itu seperti membentuk bidang datar. Masya Allah. Nah, sebelum itu kita akan periksa jawabannya Nak Hayati ini benar atau kurang benar ya. Oke, yang pertama adalah titik. Benar sekali, seperti ujung pensil Bu Guru. Memang benar karena dapat digambarkan dengan bentuk sebuah nokta. Kemudian tidak memiliki panjang dan tidak memiliki lebar, itu ya sebagai tambahannya Nak Hayati. Dan juga titik itu dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, sekarang Nak Hayati coba deh sebutkan beberapa titik yang Nak Hayati lihat di slide PPT Ibu ini. Ada berapa ya? Ada 3 titik Z, A, dan P. Benar, 100 buat Nak Hayati. Kenapa kok nggak ada titik G sama titik D ya di slide ini? Iya, karena untuk titik G dan D dia itu kan karena dia itu berbentuk nokta tetapi tidak dinotasikan huruf kapital. Sedangkan kalau titik Z, A, dan P dia itu selain berbentuk nokta dia juga dinotasikan dengan huruf kapital. Oke, mantap sekali penjelasannya ya. Terima kasih Nak Hayati. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui garis ya. Bu Guru, garis itu apakah seperti ini Bu Guru? Apa kumpulan-kumpulan dari titik-titik yang banyak? Benar sekali bahwa garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan saling berkesinambungan. Dan perlu dicatat ya anak-anak bahwa garis itu tidak memiliki batasan ujungnya. Jadi ujungnya itu tanpa batas, itu yang namanya garis. Berbeda dengan titik, garis itu dinotasikan dengan huruf non kapital. Jadi garis ini namanya adalah garis K ya. Oke? Oke. Nah, untuk yang bidang, katanya Nak Hayati itu bidang adalah sebuah bangun datar yang memiliki panjang dan juga lebar. Benar sekali. Kenapa? Karena yaitu bidang itu pasti memiliki panjang dan juga lebar, serta panjang dan lebarnya itu tidak terbatas. Seperti itu ya Nak. Oke, siap, Risa. Oke, nah ini nih yang perlu kita perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara titik, garis, dan juga bidang. Nah, Masya Allah ya, di sini ada gambar sebuah fenomena yang pasti kita pernah alami, ya kan, di sekeliling kita mengenai sholat berjamaah. Nah, bagaimana nih kedudukan imam sholat dengan makmum jika dihubungkan dengan konsep titik dan juga garis? Silakan Hayati. Oke. Untuk yang imam itu kan berdiri sendiri ya, maka itu disebut dengan titik. Kemudian yang saf kedua dan saf ketiga itu kan makmum. Nah, dia itu membentuk garis karena terdiri dari lebih dari satu titik. Oke, Masya Allah, benar 100 buat Nak Hayati ya, bahwa pada saat kita sholat berjamaah, nah kedudukan imam itu diibaratkan sebagai sebuah titik. Kenapa? Karena berdiri sendiri, tapi ketika saf sholat yang pertama itu adalah sebuah garis A misalkan, dan sholat perempuan itu garis B. Kenapa? Karena merupakan kumpulan titik-titik yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Seperti itu, Masya Allah ya, bahwa ini menunjukkan matematika itu sangat luas, matematika itu sangat relatable gitu ya, sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini uniknya matematika. Nah, ini juga perhatikan kondisi sholat berjamaah pada saat di masjid nih. Bagaimana Nak Hayati jika melihat kondisi fenomena ini jika dihubungkan dengan konsep titik dan garis dan bidang? Kalau lantai itu adalah bidang, maka
Yang bagian ini ya, bagian imam itu disebut dengan titik pada bidang, kemudian yang saf kedua, 3 dan 4 itu kan membentuk garis. Nah, karena berada di atasnya lantai, maka dia berada pada bidang. Masya Allah. Tepat, betul sekali bahwa hubungan jamaah di sini jika membentuk sebuah shaf maka membentuk sebuah garis. Karena shafnya berada pada lantai, otomatis garis berada pada sebuah bidang, di mana bidang itu adalah lantai masjid itu sendiri ya. Oke, alhamdulillah pemahaman ini sepertinya anak-anaknya ibu sudah mulai paham semua ini ya. Oke, kita next ke hubungan antar titik, garis, dan juga bidang ya. Wah, benar sekali ya, hubungan antar titik, jika titik itu berada pada garis tersebut, maka disebut titik pada garis. Yang kedua, jika titik berada di luar garis, maka disebut titik berada di luar garis, seperti titik A pada garis L dan titik B berada di luar garis M. Itu ya. Oke, kita next, hubungan titik pada bidang. Nah, sama hanya dengan yang awal tadi, bahwa titik itu ada titik pada bidang dan juga titik di luar bidang. Contohnya titik pada bidang, titik mana ya, Nah Hayati? Yang titik pada bidang yang titik T. Japs, benar sekali. Kalau titik di luar bidang? Di titik D. Nah, alhamdulillah. Benar sekali ya, berarti sudah mulai paham nih anaknya ibu. Sekarang kita belajar mengenai titik hubungan garis dan juga bidang. Nah, jika garis itu pada bidang, maka disebut garis pada bidang. Tapi kalau misalkan garis itu berada di luar bidang, maka disebut juga hubungannya garis itu di luar bidang. Tapi kalau misalkan garisnya itu saling berpotongan dengan bidang, maka disebut garis menembus bidang. Seperti itu ya. Oke, nah ini sebagai informasi tambahan bahwa titik-titik yang berada pada garis yang sama itu disebut titik-titik kolinier. Ingat-ingat ya. Contohnya itu jamaah di shaf pertama. Nah, itu berarti jamaahnya itu disebut, kalau diibaratkan dalam konsep garis dan titik, itu berarti titik yang saling kolinier ya. Tapi kalau misalkan titiknya itu berada pada bidang yang sama, itu berarti disebut titik-titik yang saling, atau disebut titik-titik koplanar. Seperti itu ya. Oke, sekarang ini sebagai cek pemahamannya. Nah, Hayati nih coba, apakah titik C terletak pada garis AB? Iya. Kita lihat jawabannya. Benar. Sekarang kita next lagi. Apakah titik R terletak pada ruas garis PQ? Jawabannya tidak. Oke, kita lihat ya. Wah, jawabannya benar bahwa tidak, karena titik R tidak termasuk bagian dari ruas garis PQ. Nah, untuk selanjutnya nih. Nah, Hayati, apakah titik M terletak di luar sinar garis KL? Iya, benar. Benar jawabannya ya. Oke ya. Nah, sekarang refleksi apa sih yang Hayati dapatkan hari ini setelah belajar sama Ibu Risa mengenai hubungan titik, garis, dan juga bidang? Silakan, Nak. Tadi itu sudah belajar tentang apa itu titik, garis, dan bidang. Kalau titik itu sepucuk titik, kemudian kalau garis itu kumpulan dari 2 titik, kemudian kalau bidang itu seperti membentuk suatu bangun datar. Kemudian di antara titik, garis, dan bidang itu ada hubungan, di mana kalau titik pada garis itu ada yang titiknya itu ada tepat di garis, dan ada juga titik yang berada di luar garis. Kemudian kalau hubungan antara titik dengan bidang, kalau titik di
terletak pada bidang itu maka disebut dengan titik pada bidang. Oke. Kemudian kalau titik di luar bidang itu maka ya letaknya di luar begitu. Oke, sip. Terima kasih ya Nahayati bahwa benar ya ketika kita fokus, ketika kita memperhatikan guru kita untuk menjelaskan sebuah materi, pasti akan diberi kemudahan kalau kita bersabar dalam belajar tersebut sehingga kita mudah paham nih materi hari ini. Terima kasih Nahayati. Nah, sedikit quotes ya dari Bu Risa oleh-oleh supaya kita ada yang diingat. Oh, ketika kita belajar sama Bu Risa ada oleh-oleh nih quotes ya ketika kita belajar tentang titik sama garis, bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan jalan ceritanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu berusaha dan bertawakal. Selebihnya Allah lah yang menentukan layaknya hubungan titik yang terletak pada garis. Misalkan seperti ini. Cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah ingin masuk ke surganya Allah kan. Nah, bagaimana ya cara kita bisa menjadi hambanya Allah yang masuk di surganya? Yang dengan menaati perintahnya. Nah, garis ini seperti aturan yang telah Allah tetapkan untuk kita, dan kita adalah sebuah titik. Hamba yang melewati garis-garis tersebut, yang mengisi garis-garis tersebut itu dengan menaati perintahnya Allah gitu kan ya, sehingga nanti kita bisa menjadi hambanya yang insya Allah kelak akan masuk ke dalam surganya. Seperti itulah kehidupannya nak ya, jika kita hubungkan dengan konsep pembelajaran hubungan antara titik, garis, dan bidang. Seperti itu ya nak, semoga bermanfaat ya. Insya Allah, amin, amin. Oke. Nah, terima kasih Bu Risa ucapkan kepada anak-anak yang sudah hadir hari ini, yang sudah menaati aturan selama daring, yaitu untuk selalu menyalakan kameranya. Dan mohon maaf jika Bu Risa menjelaskannya itu ada yang kurang, dan untuk yang lebihnya semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risa atas Iya, ilmunya. sama-sama. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Siap.